Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada metode cara penyampaikan yang menasabkan isi mu'rab yang ada 10 atau 11 itu. Begini, sebelum masuk kepada metode ini, tulis lagi atau buka buku lagi. Lihat tabel yang ada di awal itu, yang ada di awal yang ini. Yang ini. Itu refresh lagi bahwa apa saja yang menasabkan maf'ul mutlak, maf'ul B, maf'ul la, maf'ul fi atau dorob, itu refresh lagi. Ini yang menasabkan isi mu'rab. Jadi isi mu'rab gaya rofa itu karena disebabkan oleh ini. Sehingga harus memakai gaya rofa. Jadi gaya nasab. Tekankan lagi kepada murid agar mereka tambah kuat pemahamannya. Setelah ditekan, baru kita menjelaskan ini yang menasabkan isi mu'rab. Yang pertama ada 12 kalau tidak salah ya. Yang pertama adalah maf'ul bi. Apa maf'ul bi itu? Sasaran pekerjaan. Aslinya metodenya sama dengan metode sebelumnya, atau metode yang lafaz-lafaz yang merofakkan isi mu'rab sama. Metodenya keseluruhan sama seperti ini. Keseluruhan sama. Maf'ul bi sasaran pekerjaan. Maknanya ing, langsung gatok, langsung nyambung murid. Oh, berarti dulu saya yang makna ing itu berarti itu jadi maf'ul bi. Hanya yang perlu ditekankan kepada murid, pasti ada setelah fi'il mutadi. Di pelajaran sebelumnya itu kan murid sudah mengenal bahwa fi'il itu ada yang butuh sasaran, ada yang tidak. Sasarannya itu namanya maf'ul bih. Makanya maf'ul bih harus jatuh setelahnya fi'il mutadi. Contoh, daraba mukul zaidun sapa zaid bakron ing. Bakron yang bermakna ing ini jadi maf'ul bih karena menjadi sasaran daripada daraba, dan daraba adalah fi'il mutadi. Seperti itu. Selanjutnya adalah maf'ul mutlak. Ini sangat penting dalam menjelaskan maf'ul mutlak ini. Begini cara menjelaskan metode cara mengajar maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu apa? Oh, ini ada kesalahan ini, bukan sasaran pekerjaan ini. Ini ada kesalahan dalam penulisan, tolong dikoreksi kepada semua pengguna. Ini maf'ul mutlak itu bukan sasaran pekerjaan, tapi menjelaskan pekerjaan. Menjelaskan pekerjaan maknanya adalah kelawan. Singkatan maknanya adalah mimto. Pasti ini harus ditekan, pasti berupa masdar. Jadi yang bermakna kelawan itu maf'ul mutlak berarti. Yang bermakna kelawan ketika kita memaknai itu maf'ul mutlak. Bilang begitu kepada murid. Contohnya daraba mukul zaidun sapa zaid bakron ing bakar dorban kelawan sak pukulan. Dorban ini dibaca nasab. Kenapa? Karena bergaya nasab. Kenapa kok bergaya nasab? Karena dorban ini menjadi maf'ul mutlak. Satu berupa masdar dan maknanya adalah kelawan. Nomor 3, karena menjelaskan kepada dorobah, pekerjaan dorobah. Seperti itu. Jelaskan macam-macamnya ini juga. Bahwa maf'ul mutlak itu ada yang taukid, ada yang memperkuat kepada fiilnya. Seperti daraba zaidun bakron dorban. Itu memperkuat kepada fiilnya. Tanda-tandanya taukid, yang berfaedah taukid, itu kalau berupa masdar dari fiilnya. Dorban kan berupa masdar daripada dorobah. Dorobah itu tribut dorban. Dorban menjadi maf'ul mutlak, faedahnya taukid. Kenapa? Karena berupa masdar daripada fiilnya. Ada yang berfaedah nau, hanya menjelaskan macam kata kerja. Kapan berfaedah nau ini? Ada 3. 1, karena disifati. Jadi yang menjadi maf'ul mutlak itu disifati dorban syadidan. Jadi dorban itu disifati, berarti faedahnya adalah nau, menjelaskan macam. Pukulan yang bagaimana? Pukulan yang sangat, kan macam. Nomor 2, karena dimudhafkan. Daraba zaidun bakron darba bakorin. Karena diidhofahkan. Jadi kalau ada maf'ul mutlak diidhofahkan, berarti itu faedahnya adalah macam, menjelaskan macam dari kata kerja. Yang nomor 3, selain masdar fiilnya. Jadi ada maf'ul mutlak, kok itu bukan berupa masdar dari fiilnya, maka berarti faedahnya adalah nau, bukan faedah taukid. Contoh, wa yajtanibu wujuban. Kenapa kok ketika selain masdar fiilnya, wujuban kan bukan masdar daripada yajtanibu. Kok berfaedah nau, kok bukan taukid? Karena asalnya adalah karena asalnya ini adalah maf'ul mutlak yang disifati. Wa yajtanibu zaidun ijtinaban wujuban. Jadi yang menjadi maf'ul mutlaknya aslinya adalah ijtinabannya. Tapi dibuang, enggak apa-apa dalam ilmu nahwu ijtinaban itu dibuang. Tinggal naatnya. Sehingga wujuban ini menjadi maf'ul mutlak yang berfaedah nau karena bukan masdar daripada fiilnya.
bukan masdar daripada fiilnya, sehingga itu divonis nahu begitu saja. Tapi kepada murid jangan panjang-panjang seperti itu. Kalau sudah bukan masdar dari fiilnya yaitu nahu gitu saja, kepada murid jangan panjang-panjang seperti itu. Untuk membedakan dengan yang taukid, yang adat ya berupa hitungan. Adat berfaedah adat menjelaskan jumlah kata kerja, jumlah pekerjaannya. Satu, kalau berupa isim tasniyah, daraba zaidun bakron darbaini. Ada yang memang berupa isim adat, daraba zaidun bakron arba marrot. Ada yang jamak, daraba zaidun bakron marrot, seperti itu. Cukup mungkin untuk yang ini. Selanjutnya kita maf'ullah. Maf'ullah adalah menjelaskan alasan kata kerja, maknanya korono ya sama. Yang perlu ditekankan kepada murid adalah harus menjadi alasan sebuah pekerjaan dan pasti berupa masdar. Ini yang harus ditekankan. Daraba zaidun bakron takziron menjadi maf'ul mutlak, tidak boleh menjadi maf'ul bih, tidak boleh menjadi maf'ul bih karena bukan sasaran, tidak boleh menjadi maf'ul mutlak karena bukan menjelaskan keadaannya fi'il, tapi menjelaskan alasan. Takziron krono nakzir. Karena menjadi alasan. Jadi dua intinya, karena menjadi alasan, juga karena berupa masdar. Daraba zaidun bakron takziron krono nakzir. Alasan kenapa Zaid dipukul, takziron karena ditakzir. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah tidak kami jelaskan di metode ya waladi ini. Kenapa tidak kami jelaskan? Karena belum waktunya untuk menjelaskan maf'ul ma'ah di anak pemula itu, sebelum waktunya. Nomor 2, karena jarang memang ada di dalam kitab maf'ul ma'ah itu. Jadi tidak perlu kami jelaskan di metode ya waladi ini. Selanjutnya adalah maf'ul fih, menjelaskan tempat, maknanya ing dalem. Kapan maf'ul fih itu? Ya harus berupa lafaz-lafaz dzaraf, kan di video sebelumnya ada lafaz-lafaz dzaraf. Harus berupa lafaz-lafaz dzaraf. Kalau berupa lafaz-lafaz dzaraf berarti ya maf'ul fih namanya. Ini khobarnya kana, penjelasannya sama dengan video di isimnya kana sebelumnya itu. Isimnya inna sama, penjelasannya sama juga. Maf'ul duanya donna. Maf'ul duanya donna ini ya bilang kalau donna itu punya dua maf'ul. Donna dan saudaranya ini. Terus, tapi meskipun saya cepat menjelaskan metode yang seperti ini, antum semua ketika mengajarkan di kelas tidak boleh seperti ini. Harus pelan-pelan. Murid tidak boleh melanjutkan pelajaran kecuali murid sudah betul-betul paham di pelajaran sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya isim nyalla. Isim nyalla ini, isim nyalla wajib dibaca nasab tanpa tanwin. 2, khobarnya wajib dibuang. Habis itu, la rojulah. Setelahnya rojul itu menjadi isim nyalla, khobarnya dibuang. Hal, ini yang penting ini. Ini yang paling penting, hal. Hal itu adalah menjelaskan keadaan pelaku. Kalau di atas sebelumnya itu kan menjelaskan keadaan kata kerja. Tapi kalau hal dengan tamyiz itu menjelaskan keadaan pelaku. Maknanya hal, yang bermakna hal itu begitu pasti murid-murid itu. Ya singkatan maknanya begitu. Yang paling wajib dijelaskan untuk membedakan dengan pelajaran maf'ul mutlak sebelumnya itu, kalau hal itu harus berupa isim mustaq yang 3. Jadi bisa menjadi hal kalau berupa isim mustaq yang 3, berupa isim fa'il, isim maf'ul atau isim tafdil. Kalau seperti sebelumnya maf'ul mutlak, terus maf'ul lah, maf'ul bih. Kalau maf'ul mutlak kan harus berupa masdar, kan begitu. Maf'ul lah juga harus berupa masdar. Tapi kalau hal itu harus berupa isim mustaq yang 3. Harus berupa isim fa'il, harus berupa isim maf'ul, harus berupa isim tafdil, baru bisa menjadi hal. Ja zaidun rokiban. Rokiban itu menjadi hal. Kenapa? Karena berupa isim fa'il, begitu. Kenapa rokiban kok tidak jadi maf'ul mutlak? Ya karena bukan masdar, karena berupa isim fa'il ini. Seperti itu cara membedakan. Untuk tamyiz, menjelaskan benda orang bukan keadaan. Menjelaskan bendanya atau orangnya langsung. Maknanya apa nih? Yang bermakna apa nih itu perbedaannya dengan hal, kalau tamyiz ini harus berupa isim jamid. Itu perlu ditekankan kepada murid. Kalau hal harus berupa isim mustaq yang 3, kalau tamyiz harus berupa isim jamid. Tanda-tandanya tamyiz sering terjadi setelah isim adad dan isim tafdil. Contohnya yang tertera di dalam kitab itu. 10 isim yang ikut. Ini sudah dijelaskan. Hanya buat contoh saja, kalau sebelumnya itu ikut kepada yang rafa, kalau yang sekarang ini ikut kepada yang nasab. Daraba zaidun amron. Amron al-qatilah, kan begitu. Tinggal buat contoh. Isim yang ikut kepada maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul la, maf'ul fi, maf'ul dan seterusnya. Ya mungkin sampai di sini perlu kami sampaikan.
perlu diadakan tes praktek kepada murid. Kalau murid benar-benar bisa, maka bisa lanjut kepada video selanjutnya. Kalau murid ternyata masih belum bisa, jangan lanjut kepada pelajaran selanjutnya. Untuk video kali ini kami cukupkan dulu.